Cowok ini tiap malam masuk ke bawah tempat tidur Kyung Min. Ketika Kyung Min sudah tidur, cowok ini pakai barangnya, lalu memeluknya, dan sebelum subuh cowok ini akan pergi sendiri. Hal ini tidak diketahui Kyung Min. Namun Kyung Min juga mulai merasa ada yang aneh. Setiap pagi dia merasa badannya pegal. Susu yang dibeli kemarin tiba-tiba habis. Tempat duduk toilet yang ditutup sebelumnya pun terbuka. Saat Kyung Min ingin keluar, kunci pintu dibuka orang lain. Dan ada goresan di atas kuncinya. Kyung Min pun merasa khawatir, dan mengganti kata sandi pintu. Ketika malam hari, saat Kyung Min pulang kerja, kunci pintu dibuka orang lagi. Dia pun merasa takut. Malam hari ketika Kyung Min sedang tidur, dia mendengar ada orang yang membuka pintu. Dia mendekati pintu dan melihatnya. Kyung Min sangat takut. Akhirnya suara berhenti. Kyung Min memberanikan diri untuk melihat keluar. Setelah memastikan tidak ada orang, dia membuka pintu. Tidak ada orang di luar sana. Kyung Min kira orang tadi salah rumah. Namun dia menemukan putung rokok di depan. Dia pun lapor polisi. Saat polisi datang, polisi pun menenangkan Kyung Min. Mungkin kebetulan saja orang lewat. Kyung Min pun akhirnya kembali tidur. Saat dia tidur, seorang cowok keluar dari bawah kasur. Dia menggunakan obat bius membuat Kyung Min pingsan. Bagaikan rumah sendiri. Dia mandi dan gosok gigi. Kemudian tidur di samping Kyung Min. Saat bangun Kyung Min pun merasa sangat lelah. Saat kerja dia pun bertemu seorang klien yang aneh. Klien itu bilang dia kenal Kyung Min, dan ingin ajak Kyung Min makan bersama. Namun ditolak oleh Kyung Min. Klien itu pun bilang, "Kamu hanya pelayan, beraninya pandang rendah saya." Semua orang pun melihat mereka. Hal yang sangat memalukan. Manajer bank pun datang membantu Kyung Min. Lalu satpam mengusir klien itu. Siapa tahu saat Kyung Min pulang kerja, klien itu muncul lagi, dan ingin mengantar Kyung Min pulang rumah dengan maksa. Beruntungnya, manajer bank datang membantunya. Manajer pun mengantarnya pulang. Saat Kyung Min sampai rumah, rumahnya mati lampu. Saat dia buka lampu handphonenya, tiba-tiba orang mengetuk pintu. Kyung Min takut klien tadi mengikutinya. Lalu dia mencoba mengintip keluar. Rupanya manajer dia. Dompet Kyung Min tertinggal di mobilnya. Manajer mengantar dompetnya. Melihat rumah yang gelap, dia pun membantu Kyung Min. Setelah itu, manajer ingin ke toilet. Kyung Min pun menyimpan barang terlebih dahulu, dan menyadari tempat duduk terbuka. Biasanya dia tidak pernah membukanya. Dia sangat ketakutan melihat manajer yang lagi cuci tangan. Kyung Min pun bertanya bagaimana dia tahu rumahnya. Manajer pun terdiam. Kyung Min mulai curiga, dan berlari keluar. Saat Kyung Min melihat polisi yang berpatroli, dia pun berteriak dengan kuat. Saat polisi buka pintu,